Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, Bapak Dinin Ridwanuddin, dan teman-teman yang insya Allah selalu berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran keterampilan berbahasa pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Baik, sebelum kami menampilkan video pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan. Pertama ada saya sendiri sebagai presentator dan moderator, yaitu Indri Fauzia Rahmah. Kemudian ada Saada Fitriah, dan yang terakhir ada Putri Musliani. Di sini kami akan membahas materi tentang berbicara dengan keterampilan lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan berbicara dengan menyimak. Pada dasarnya, menyimak merupakan keterampilan awal yang dimiliki dan dilakukan oleh setiap individu sejak di dalam kandungan hingga dilahirkan. Menyimak adalah kegiatan untuk memahami isi dari informasi yang disampaikan oleh pembicara. Oleh karena itu, kegiatan menyimak merupakan bentuk komunikasi dua arah agar terjadi timbal balik antara pembicara dengan pendengarnya. Jadi, hanya satu pihak yang berbicara dan pihak lainnya menyimak tanpa memberi respon. Namun, kegiatan berbicara dan menyimak ini tidak selalu interaktif. Jadi, hanya satu pihak yang berbicara dan pihak lainnya menyimak tanpa memberi respon, seperti contoh dalam kegiatan berpidato, ceramah, dan khutbah. Baik, selanjutnya hal-hal yang berhubungan antara kegiatan berbicara dengan menyimak yaitu yang pertama, ujaran atau speech, yang kedua, perangsang atau stimulus, yang ketiga yaitu ujaran-ujaran anak di dalam rumah bergantung dengan apa yang didengar dan diamatinya dari lingkungan luar. Yang keempat yaitu peserta didik yang menyimak proses pembelajaran dengan baik di kelas akan terampil dalam berbicara. Dan yang kelima yaitu menggunakan alat peraga dalam berbicara agar para pendengar semakin tertarik dalam menyimak. Selanjutnya, Whitehurst menyatakan bahwa untuk mengembangkan hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak secara efektif di sekolah, pendidik dapat menggunakan model pembelajaran dialogik reading, dan Whitehurst juga menyarankan penggunaan model dialogik reading ini sebaiknya dilakukan selama 10-20 menit dalam satu sesi agar capaian belajarnya dapat menggapai angka yang tinggi. Dan dalam pelaksanaannya, model pembelajaran ini menerapkan konsep PEER atau PEER. Saya akan membahas tentang hubungan berbicara dengan membaca. Pada dasarnya, berbicara dengan membaca memiliki perbedaan sifat, sarana, dan juga fungsi. Namun, keduanya saling berhubungan erat, karena seseorang yang terampil berbicara pasti memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Seseorang seperti itulah yang biasanya gemar atau terbiasa membaca. Melalui membaca, kosakata dan gagasan yang dimiliki seseorang akan lebih luas dan kaya, sehingga mereka dapat berbicara dengan efektif, efisien, dan terampil. Membaca itu sendiri dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis, sehingga seseorang yang gemar membaca pasti akan lebih sistematis dan teratur dalam berbicara. Bahkan kalimat yang digunakannya pun akan lebih mudah dipahami oleh para pendengar. Adapun hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca seperti
Bukti ujaran-ujaran yang telah dipelajari anak-anak akan menjadi dasar bagi pelajaran membacanya. Sehingga dalam kegiatan membaca nantinya anak-anak akan menemukan kosakata baru yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan membacanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis merupakan komponen keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, karena dari kedua keterampilan tersebut mampu untuk menghasilkan sesuatu. Berbicara merupakan kegiatan secara lisan yang bersifat langsung, dan menulis merupakan kegiatan berbahasa tulis yang menuangkan gagasan pikiran dalam bentuk tulisan yang bersifat tidak langsung. Nah, dalam menyampaikan informasi, penulis dan pembaca memiliki peran yang sangat penting, karena informasi yang disampaikan dengan melalui media tulis dapat diperoleh dari hasil pembicara seseorang maupun membaca. Dalam kehidupan sehari-hari, proses berbicara dan menulis merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik ketika berbicara dengan guru, begitupun sebaliknya. Guru juga harus memiliki keterampilan berbicara supaya peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan guru dengan baik. Pengelolaan gagasan tersebut lebih mudah berbentuk tulisan, sehingga informasi dapat disusun kembali dengan sebaik mungkin untuk memudahkan orang lain membaca informasi tersebut. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan kesiapan peserta didik untuk menulis, karena dalam menyampaikan informasi biasanya bahasa yang digunakan harus dipelajari terlebih dahulu, supaya orang lain dapat memahaminya dengan mudah. Dalam berbicara dan menulis, informasi yang digunakan diperoleh seseorang melalui kegiatan menyimak maupun membaca. Kegiatan berbicara dan keterampilan menulis seseorang saling menunjang satu sama lain, karena keterampilan tersebut menggunakan kaidah kebahasaan. Pembicaraan yang baik biasanya mempunyai kesiapan tertulis. Misalnya, seseorang akan berpidato, maka membutuhkan persiapan tertulis, yakni dapat berupa teks pidato yang disusun. Maka dari itu, setiap pembicara pasti memiliki kemampuan dasar dalam menulis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang kami tayangkan. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau penambahan materi yang ingin teman-teman sampaikan, kami persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.